warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast Kelompok 2, tempat kita belajar santai dan ngomongin tentang sistem pendidikan dari 5 negara. Ada Indonesia, Jepang, Malaysia, dan Korea Selatan dan Finlandia. Kenapa sih dari 5 negara ini? Karena masing-masing punya ciri khas yang sangat sering dijadiin rujukan. Mulai dari Asia Tenggara dan negara paling maju pendidikannya yaitu Finlandia. Sebelum kita lanjut, perkenalkan aku Alvira Febrianti. Saya Muhammad Nurul Jufari. Saya Ahmad Fani. Oke, lanjut kita bahas. Oke, kita mulai dari struktur pendidikan dulu ya. Gimana sih struktur pendidikan dari 5 negara ini? Struktur dari beberapa negara itu macam-macam. Salah satunya pertama ada Indonesia. Kalau Indonesia itu menerapkan sistem 633, yaitu 3 tahun di SD, 3 tahun SMP, SMA, lalu kuliah 4 tahun. Maka disebutnya formasi 633. Kalau SMP itu, kalau di Malaysia itu hampir mirip 100% seperti Indonesia, hanya saja fasenya itu berbeda. Misalnya dari form 1 sampai form 5. Terus di situ ada Jepang. Jepang itu sama seperti Indonesia 633. Tapi dia wajib belajar hanya sampai kelas 9 karena dia menerapkan sistem seni rupa. Dan terakhirnya ada Korea Selatan itu menerapkan formasi 6334. Itu jadi setelah SMA dia itu ada 4 tahun kuliah standar. Dan terakhir itu ada Finlandia. Di Finlandia itu unik banget karena sistem dasarnya itu gabungan antara SD dan SMP selama 9 tahun. Jadi itu adalah struktur pendidikan di berbagai negara. Oke, berarti menarik banget ya. Walaupun beberapa terlihat mirip, tapi filosofi di baliknya tuh beda banget. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, kalau soal waktu belajarnya gimana sih teman-teman? Oke teman-teman, kalau setiap negara itu mempunyai waktu belajar yang sangat berbeda-beda. Kita mulai dari Indonesia teman-teman. Ya seperti kita lihat, Indonesia normalnya jam belajar itu 6 sampai 7 jam sehari. Dan itu tergantung di setiap sekolah masing-masing teman-teman. Tapi di saat di Indonesia sekolah negeri itu pasti 7 jam satu hari. Kalau di negara Malaysia teman-teman bisa kita lihat itu 6 sampai 7 jam juga, seperti tidak beda jauh lah teman-teman, sama-sama layaknya jam belajar di Indonesia. Tetapi kalau Jepang itu lebih dominan, lebih singkat teman-teman. Tapi dia dipenuhi atau dipadati dengan kegiatan-kegiatan di luar dari jam pelajaran. Oh iya teman-teman, kita lihat kalau di Korea Selatan waktu pelajaran itu sangat-sangat panjang, hingga sampai 8 jam sekolah, dan lanjut ada les atau bimbel setiap siswa yang harus diikuti secara wajib teman-teman, dan itu sampai malam teman-teman. Yang terakhir ada Finlandia teman-teman. Finlandia yang negara yang maju, tetapi jam belajar sangat-sangat sedikit teman-teman. Pada saat pembelajaran di Finlandia kisaran 4 sampai 5 hari teman-teman. Tetapi dia memiliki pembelajaran atau metode belajar yang sangat hebat teman-teman. Makanya bukan seberapa banyak atau seberapa singkat jam belajar di setiap negara, tetapi tergantung negara mempunyai program-program yang baik untuk memajukan negaranya tersebut. Berarti kebayang banget kan, ada yang padat merayap dan ada juga yang santai tapi efektif. Kalau soal mata pelajaran gimana sih? Apa berbeda atau sama aja kayak negara kita di Indonesia? Kalau soal pelajaran itu rata-rata sama, sebenarnya ada di Indonesia. Karena di Indonesia itu punya 6 sampai 8 mata pelajaran selama 1 hari, tergantung jurusannya. Kalau di Malaysia itu sama seperti Indonesia, yaitu 6 sampai 9. Tapi di negara Jepang itu 5 sampai 8 pelajaran per hari saja. Cukup bervariasi, bermacam-macam, karena di Jepang itu dicampurkan selain belajar efektif itu juga belajar non formal seperti seni rupa dan lain-lain. Kalau Korea Selatan itu sama seperti Jepang, hampir sama. Bedanya dia mulai dari 6 sampai 8 pelajaran saja, dan tadi ada Finlandia. Nah kalau di Finlandia ini itu 4 sampai 6 pelajaran doang, tapi waktunya lebih panjang dan berbasis proyek atau kerja nyata. Nah itu salah satu contoh dari beberapa waktu pelajaran di berbagai negara dan pendidikan. Nah, berarti kelihatan banget ya kalau di Finlandia itu berarti lebih mengutamakan kedalaman materi, bukan banyaknya materi. Benar sekali. Itu salah satu
pelajaran di berbagai negara. Oke, teman-teman, sudah kita lihat dari beberapa negara mempunyai perbedaan yang sangat perbedaan masing-masing setiap negara. Perlu kita tahu Ivan, Vina, di setiap negara itu jamnya sangat berbeda, tetapi kenapa negara itu sangat maju? Kalau Indonesia mengedepankan jam belajar waktu, tapi belum tentu juga efektif di negaranya. Sedangkan kita lihat Finlandia, negara yang sangat maju saat ini, dia hanya membutuhkan waktu 4 jam, tetapi jam prakteknya itulah yang ditambah, teman-teman. Bisa kita lihat seberapa berkembangnya Korea Selatan, Jepang dalam mengetahui IT, teman-teman. Layaknya Indonesia sangatlah jauh, teman-teman. Tetapi kita tidak bisa menilai buruk setiap negara. Semua negara mempunyai tujuannya masing-masing. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu proses belajar mengajar dari 5 negara ini. Gimana sih, Kak? Untuk kegiatan belajar mengajar di Indonesia itu ada, dia senangnya bergerak menuju student centered learning lewat kurikulum merdeka, teman-teman. Di Indonesia seringkali berganti kurikulum yang membuat bingung siswanya, tetapi mau tidak mau setiap sekolah harus menjalankan program tersebut. Beda dengan Malaysia menerapkan pembelajaran abad ke-21. Hampir sama sebenarnya, teman-teman, tetapi Malaysia lebih maju dan lebih siap dan lebih kuat dalam merancang sesuatu, teman-teman. Kalau kita lihat negara Jepang, teman-teman, Jepang terkenal negara sangat-sangat disiplin dari kestrukturan, tetapi sekarang juga mengarah ke extended learning. Ada satu negara, teman-teman, Korea Selatan, itu masih sangat exam oriented, tetapi dia juga mulai membenahi secara perlahan menuju yang lebih baik. Kalau kita lihat, teman-teman, negara Finlandia itu paling progresif tanpa ada PR berlebih dan jam belajar yang sangat dikit dan tanpa ujian besar, tetapi dia mempunyai kemampuan dan praktek yang sangat tinggi. Nah, itulah alasan kenapa Finlandia menjadi salah satu negara yang maju saat ini. Dia tidak mementingkan jam belajar, tapi dia menjalankan praktek apa yang kita pelajari di setiap sekolah. Oke, kita sekarang bahas untuk masuk ke topik yang sering banget ditanyain nih. Apa aja sih syarat menjadi guru di 5 negara ini, Kak? Syarat menjadi guru itu kalau di Indonesia minimal sarjana 1 atau diploma 4, dan juga selain itu bisa kita mengambil jurusan PPG itu untuk syarat menjadi guru PNS yang biasa kita kenal di Indonesia. Tapi nih kalau di Malaysia itu beda. Di Malaysia itu lulusan pendidikan IPG atau sarjana pelestarian pedagogi, yaitu di mana di situ diterapkan cara learning style student ataupun yang lainnya. Yang ketiga itu ada Jepang. Kalau Jepang itu S1 juga seperti Indonesia dan wajib punya lisensi mengajar atau sertifikat mengajar. Dan juga Korea Selatan seleksinya sangat ketat karena di sana diterapkan juga seperti anggota militer. Dan terakhir ada Finlandia, itu wajib sarjana 2, berbeda dengan negara lainnya karena di Finlandia itu sangat benar-benar maksimum cara belajar mengajar di setiap hari, itu sangat benar-benar ketat. Nah, itu cara atau syarat-syarat menjadi guru di berbagai negara. Oke, terus kalau misalnya kita berbicara tentang gaji itu gimana ya, Kak? untuk gaji kita lihat dari negara kita, teman-teman. Di negara kita banyak sekolah swasta dan negeri, tetapi nominal gaji sangat jauh. Seperti tadi kami jelaskan bahwasanya kalau kita menjadi seorang guru, kita harus mempunyai pendidikan S1 dan itu ada tahapan PPG atau PNS. Oke teman-teman, kita lihat dari swasta, sekolah swasta standar gaji paling besar itu 1 sampai 2 juta rupiah. Tetapi di negeri pun tidak jauh beda, teman-teman.
jikalau guru itu masih berupa pegawai. Beda lagi teman-teman kalau guru itu sudah terdaftar jadi PNS teman-teman. Kemungkinan gaji PNS itu 4,5 juta sampai 6 juta tergantung bidangnya masing-masing. Oke, berarti kalau guru swasta atau honorer tuh bisa jauh di bawah itu ya. Kalau dibandingin dengan negara lain, gaji guru di Indonesia tuh masih terbilang rendah ya kak. Oke, kita next sekarang kita ke tetangga terdekat kita yaitu Malaysia. Kalau Malaysia tuh sama nggak sih sama kayak Indonesia? Kalau untuk Malaysia itu sangatlah berbeda teman-teman. Yang pasti gaji guru di Malaysia itu lebih naik sedikit dibanding Indonesia. Kisaran gaji di Malaysia itu 7 sampai 14 juta teman-teman. Dan itu tergantung dari pendidikan serta posisi yang guru itu tepati teman-teman. Kalau kita lihat yang lebih jauh teman-teman di Jepang, bagaimana kedisiplinannya sangat baik. Dia memiliki gaji guru sebesar 30 juta hingga 43 juta teman-teman. Sangatlah berbeda kan Kak Ivan, Kak Pina, bagaimana dari 3 negara itu gajinya sangat berbeda. Kita lihat 2 negara lagi apakah berbeda atau malah menurun dari negara-negara sebelumnya. Itu ada Korea Selatan, Kak Ivan, Kak Pina, dan teman-teman. Kalau Korea Selatan itu sangatlah lebih tinggi lagi di antara Malaysia, Indonesia, dan Jepang. Kalau gaji di Korea Selatan itu kisaran gaji 25 sampai 36 juta per bulan teman-teman. Oke, berarti kalau semisalnya guru senior bisa lebih dari itu ya kak? Kemungkinan bisa karena terlihat dari seberapa banyak pengalaman guru itu yang didapati. Oke teman-teman, kalau kita bisa cek gaji guru di Finlandia yang belajarnya sangat sedikit, yang tidak memiliki tugas PR, tetapi dia memiliki proyek-proyek dan itu melatih siswa untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kalau itu bisa dilihat dari berita, kisaran gaji Finlandia itu sangatlah tinggi teman-teman, kisaran 45 juta hingga 64 juta per bulan. Tetapi kita tidak bisa mengkritik suatu negara dan itu mempunyai aturan masing-masing, dan itu setiap negara pasti memiliki seleksivitas untuk menjadi seorang guru. Oke, menariknya nih kak, ya aku pernah baca-baca nih. Kalau di Finlandia itu gaji tinggi itu motivasi utama di Finlandia bukan uang, tapi status sosial guru yang sangat dihargai banget teman-teman. Nah terakhir aku mau nanya sih kalau soal kurikulum itu berbeda apa enggak ya per tahunnya? Kalau kurikulum itu berbeda. Yang pertama kalau di Indonesia itu cukup sering berubah kurikulumnya, biasanya setiap 1 dekade. Karena di Indonesia itu setiap tahun mungkin ada perubahan dari sistem pendidikan. Yang kedua itu ada Malaysia yang revisinya berkala ataupun bertahap 1 atau 2 tahun atau 3 tahun. Yang terakhir, yang ketiga ada Jepang, itu setiap 10 tahun sekali atau setiap 1 dasawarsa. Yang keempat ada Korea Selatan setiap 7 sampai 10 tahun. Yang terakhir itu ada Finlandia, itu setiap dekade, hampir sama seperti Indonesia. Itu salah satu contoh di berbagai negara dalam perubahan kurikulum dalam dunia pendidikan. Oke, nah itulah gambaran singkat tentang bagaimana 5 negara menerapkan sistem pendidikannya. Kesimpulannya, nggak ada sistem yang benar-benar sempurna. Setiap negara memiliki konteks, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Semoga episode kali ini bermanfaat ya buat kalian. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.